Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmina Nurul Amalina dengan NIM 21203064. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan khat atau kaligrafi. Langsung saja, untuk pengertiannya sendiri, khat merupakan garis atau tulisan Arab. Khat sendiri berasal dari kata al-khattu dari bahasa Arab yang berarti garis atau tulisan Arab. Kemudian sejarah perkembangan khat dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan periode keempat. Masuki periode pertama atau disebut dengan periode masa pertumbuhan. Di dalam periode ini, khat sendiri belum dikenal oleh bangsa Arab. Bangsa Arab belum mengenal tulisan, karena pada saat itu bangsa Arab pada hidupnya itu masih nomaden atau berpindah-pindah tempat. Jadi mereka tidak menyukai berkomunikasi dengan tulisan. Mereka lebih menyukai berkomunikasi dengan secara lisan, atau mereka itu lebih suka bersyair. Lalu awal munculnya khat sendiri itu khatnya berupa khat anbat atau khat nabati yang hanya berupa garis atau goresan. Selanjutnya masuk pada periode kedua, yaitu pada masa perkembangan atau masa transisi. Pada masa ini, masa perkembangannya itu terjadi pada dinasti Umayyah. Setelah selesainya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, pada masa ini itu mulai muncul rasa kurang puas terhadap khat yang sudah ada sebelumnya, yang digunakan pada masa Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin. Khat pada masa Bani Umayyah ini itu bersifat kaku. Kemudian pada masa ini juga, atau pada masa dinasti Umayyah ini, itu mulai muncul beberapa khat, yaitu diantaranya ada khat kursif, khat kufi, khat tumar, dan khat jali. Kemudian pada masa dinasti ini itu juga mulai muncul adanya harokat. Kemudian pada masa ini itu tokoh kaligrafinya sendiri yaitu Qutbah al-Muharrir. Kemudian masuk pada periode ketiga, yaitu masuk pada periode keemasan, di mana khat atau kaligrafi pada saat itu masuk pada periode jaya-jayanya. Pada masa keemasan ini, khat atau kaligrafi itu masuk pada dinasti Abbasiyah, di mana pada masa ini kaligrafi itu berkembang dengan pesat. Banyak gaya-gaya baru yang muncul seperti khat rik'ah, khat naskhi, dan khat lain-lainnya. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah ini itu mengutamakan model dekorasi dan arsitektur. Jadi pada masa Bani Abbasiyah ini itu khat tidak hanya digunakan sebagai tulisan, namun sudah masuk pada dekorasi seperti dekorasi hiasan-hiasan masjid atau bangunan-bangunan, dan arsitektur bangunan ya selain masjid, seperti pada monumen-monumen seperti itu. Kemudian sementara pada perbandingannya pada Bani Umayyah sebelum Bani Abbasiyah ini, itu Bani Umayyah lebih mengutamakan elemen dekorasi tanaman atau geometris. Jadi pada masa Abbasiyah ini itu sudah mulai kaligrafi atau khat itu sudah digunakan sebagai dekorasi dan arsitektur. Kemudian tokoh yang terkenal pada masa keemasan ini atau pada masa dinasti Abbasiyah ini yaitu Ibnu Muqlah, kemudian ada Ibnu Bawab, kemudian juga ada Yaqut al-Mustasimi.
Jadi untuk periode keemasan ini sudah mulai banyak tokoh-tokoh yang bermunculan, dan mereka juga termasuk tokoh-tokoh yang hebat. Kemudian masuk pada periode terakhir atau periode keempat. Di sini kaligrafi atau khat itu masuk pada masa area finishing atau penyempurnaan, di mana pada masa ini khat itu sendiri masuk pada dinasti terjadi pada dinasti Turki Utsmani. Nah, pada saat masuk terjadi di dinasti Turki Utsmani ini, atau lebih tepatnya setelah selesainya dinasti Abbasiyah sendiri, pada masa ini itu para sultan atau pemimpin-pemimpin pada dinasti Turki Utsmani ini itu lebih menyukai seni. Jadi para pemimpinnya itu menyukai segala macam seni, termasuk salah satunya yaitu seni kaligrafi atau khat itu sendiri. Kemudian pada masa ini seniman itu gaji yang didapatkan oleh seniman pada saat ini itu besar, bisa dikatakan mahal, seperti gaji yang didapatkan oleh Perdana Menteri di masa pemerintahan Turki Utsmani ini. Kemudian pada masa ini kaligrafi itu juga sudah dijadikan sebagai ajang kreativitas, di mana orang-orang sudah mulai berlomba-lomba membuat kaligrafi mereka sendiri dengan versi yang paling terbaik. Kemudian kaligrafi atau khat ini juga dibuat sebagai hiasan ornamental yang dirancang atau didesain untuk kesenangan. Jadi pada masa ini itu sudah banyak sekali hiasan-hiasan ornamen untuk dijadikan sebagai kesenangan visual untuk memenuhi kepuasan mereka yaitu kaligrafernya sendiri atau para penikmat kaligrafi itu sendiri. Adapun tokoh kaligrafi yang terkenal pada masa Turki Utsmani, dinasti Turki Utsmani ini, atau pada area periode penyempurnaan ini, itu ada Syekh Abdullah Al-Almasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.